artinya apakah dengan Dewan Pengawas dipilih oleh Presiden, ini masyarakat pegiat anti korupsi bisa bernafas sedikit lebih lega dikarenakan akhirnya dipilih oleh Presiden bukan dipilih oleh DPR? Begini ya, sebetulnya apakah bernafas lega atau tidak, itu pertama jadi ada dua hal yang ingin saya katakan. Yang pertama adalah orang yang duduk di situ betul-betul berintegritas dan memiliki kapasitas intelektual yang memadai. Dan tadi sudah ditegaskan oleh Prof. Gayus bahwa ingat itu berasal dari unsur masyarakat, kemudian akademisi dan aktivis anti korupsi. Dan yang kedua, mengenai independensi atau tidak itu kan kita melihat pada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dan undang-undang memberikan kewenangan independensi bagi KPK itu sendiri. Jadi yang tidak perlu khawatir bahwa kemudian akan dikooptasi, bahwa akan kemudian dipengaruhi oleh Presiden. Bahwa Presiden menunjuk, ya, tapi mestinya ada satu proses yang akuntabel. Menurut Anda, Prof, dari kalangan mana saja yang layak kemudian menjadi Dewan Pengawas? Presiden dan juga undang-undang sudah mengamanatkan dengan jelas bahwa tidak boleh anggota atau pengurus partai politik, tidak boleh dipenjara inkrah dengan putusan pengadilan minimal 5 tahun penjara, begitu, kemudian usia minimal 50 tahun. Seperti apa sebenarnya sosok-sosok Dewan Pengawas ini menurut perspektif Anda? Pertama, saya kira dari aktivis anti korupsi ya. Bisa misalnya ada dari teman-teman Transparansi Indonesia atau dari teman-teman ICW yang kemudian sudah malang melintang dalam persoalan pemberantasan korupsi dan memahami, itu bisa jadi Dewan Pengawas. Yang kedua adalah dari teman-teman akademisi. Teman-teman akademisi itu misalnya dari teman-teman ahli hukum pidana atau misalnya ahli hukum lainnya yang memiliki kompetensi dan memahami betul kerja di Komisi Pemberantasan Korupsi seperti apa. Dan yang ketiga adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat ini bisa diambil dari kalangan kalangan dalam pengertian mereka yang punya sosok tertentu. Misalnya kalau saya sebut misalnya seperti Buya Syafi'i Ma'arif misalnya sebagai Dewan Pengawas. Saya kira dengan beliau tidak ada yang kita tidak meragukan kredibilitasnya. Atau misalnya Romo Magnis yang diambil sebagai Dewan Pengawas. Saya kira tidak ada yang meragukan kapasitas dan integritas beliau. Saya berpikir sosok seperti itu salah satu yang akan menduduki Dewan Pengawas yang bisa objektif dan bisa melihat sesuatu permasalahan secara bijaksana dan lebih jernih.